Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan untuk tayang lagi setelah 2 bulan libur. 2 bulan libur saya mampir ke channel lain, nggak sempat buat konten malah konten nge-gym itu sama konten ngaji selama Ramadan, cuma ya tidak begitu banyak, hanya berapa kali gitu saja. Ya alhamdulillah malam ini kita bisa ditakdirkan kembali oleh Allah untuk belajar bersama kembali, mengkaji kitab-kitab turoth atau kitab-kitab peninggalan ulama-ulama yang benar-benar waro, yang benar-benar alim, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bab yang kita baca pada malam hari ini, kita baca kitab Fathul Qorib dulu. Tepatnya dulu bab terakhir sebelum puasa kan kitab Ahkamul Buyu ya, atau kitab yang menerangkan hukum-hukum perdagangan dan muamalah ya. Kita teruskan. Tapi sebelumnya marilah kita bertawassul dulu, memohon barokah kepada Allah dengan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan hadiah Fatihah untuk beliau dan untuk seluruh para sahabat, keluarga-keluarga beliau, dan juga para wali-wali Allah, dan juga para guru-guru kita yang sudah mendahului kita dalam perjalanan menuju akhirat, dan juga kepada keluarga kita yang sudah tiada. Semoga semuanya mendapatkan nikmat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani utawi kang kaping pindho minal asyai saking pira-pira suwiji-wiji, bai'u syai'in iku dodol sesuatu. Suwiji-wiji itu kalau di bahasa Indonesia kan sesuatu ya. Mausufin kang disifati apa syai' fi dhimmati ing dalem dhimmah atau tanggungan. Wa yusamma lan diarani apa hadza bai'u syai'in mausuf bisalami kelawan akad salam. Jual beli yang pertama dulu kan terbagi menjadi 3 macam, yaitu menjual sesuatu yang memang musyahadah atau antara penjual dengan pembeli ini saling menyaksikan. Terus yang kedua, ini adalah menjual sesuatu yang pada waktu itu memang tidak ada. Di antara penjual dan pembeli, barang itu memang tidak ada. Tapi barang itu
modelnya disifati. Misalkan ya, penjual pembeli berkata, saya mau beli Pak, mau beli ini, misalkan tutup jendela yang terbuat dari bambu itu, atau tutup penutup halaman depan rumah itu loh. Kalau orang Jawa bilang kere itu ya, yang terbuat dari bambu. Barangnya memang tidak ada. Nah, saya beli ini panjangnya sekian meter, lebarnya sekian meter. Nah, gitu. Kemudian yang menerima atau pembelinya ini, penjualnya siap akan saya adakan barang yang Anda mau beli ini sekitar 7 hari. Nah, ini akad seperti ini, jual beli seperti ini namanya salam. Atau coro gampangi pesanan, akad pemesanan ya. Kalau ini bagaimana? Barangnya kan belum ada. Tapi sifat-sifatnya sudah dipesan. Terbuat dari bambu, kemudian lebarnya sekian meter, panjangnya sekian meter ya. Maka jawabannya adalah faja izun mongko iku oleh utawa wenang. Idza wujidat nalikane ditemokno fihi ing dalam athani as-sifatu apa sifat alama ing ngatasi perkara usifa kang disifati apa bima min sifatis salami saking pira-pira sifate akad salam al-atiyati kang bakal teko fi faslis salami ing dalam pasal salam. Nah, seperti ini boleh kalau sifat-sifatnya sudah ditemukan ya. Sifatnya itu ditemukan, kemudian komoditi barang yang dipesan itu memang ada dan sudah disanggupi oleh si penjual ya. Sudah disanggupi oleh penjual, tapi ini akan diterangkan lebih lanjut, lebih lengkap di pasal salam. Watsalitsu utawi kang nomor 3. Bai'u ainin iku dodol suwiji-wiji ghaibatin ingkang ghaib. Lam tusyahad kang ora ditingali apa iki apa ainin ghaibah. Lil muta'aqidaini kedue wong loro kang akad jual beli. Fala yajuzu mongko ora oleh bai'uha apa dodol ainin ghaibah. Yang ketiga, jenis jual beli itu adalah menjual sesuatu yang tidak disaksikan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi. Ya. Kalau seperti ini tidak boleh. Karena apa? Khawatir ada penipuan. Misalkan, saya jual beras. Jual beras, tapi barangnya tidak ada di situ. Nanti harganya sekian. Terus yang beli, ya saya beli, uang sudah dikasihkan, akhirnya nanti apa? Begitu barangnya datang, kadang-kadang berasnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh si pembeli. Ya. Ekspektasinya pembeli, waduh, ternyata berasnya ini beras bulog, tidak sesuai dengan harga. Beras yang jelek. Padahal yang saya inginkan beras yang seperti ini. Nah ini kan pembeli ini kan nggak bisa memilih. Ya. Nggak bisa memilih. Loh ini bagaimana nanti barangnya ini ya. Kan barangnya memang tidak ada di situ. Lah sekarang kalau jual beli online bagaimana? Ini yang jadi masalah ya.
Kalau ulama-ulama wirai ya, itu memang tidak mau jual beli online ya. Nah, tapi kalau ulama-ulama apa yang sekarang ini atau orang-orang sekarang itu ya ada yang memperbolehkan asal barangnya itu memang barang mithil ya. Barang mithil itu maksudnya barang itu bukan barang yang tidak ada persamaannya. Misalkan ya, saya punya saudara ipar beli minyak kayu putih caplang di Surabaya lewat online karena harganya miring daripada beli di toko tetangga lah itu. Nah, kalau memang barangnya itu barang mithil ya, barang yang ada apa, ada persamaannya memang dengan barang-barang yang uh, ada di sekitar kita, itu kalau orang-orang sekarang atau ulama-ulama sekarang itu memperbolehkan ya. Tapi kalau memang barangnya itu barang yang unik ya, barang yang unik kemudian kadarnya tidak diketahui, lah ini tidak boleh ya. Tapi kalau di online shop itu kan deskripsi kan wajib ya. Barangnya itu berupa apa, misalkan minyak, misalkan ya minyak apa itu, minyak Pak Oles misalkan. Minyak Pak Oles ini kadarnya berapa, yang dijual harganya berapa ini. Ya bisa-bisa saja, soalnya kan kalau lewat aplikasi itu kan hurur atau penipuan itu bisa bisa diminimkan ya, bisa di untuk masalah keamanan itu kan insya Allah aman ya. Kalau seperti itu bagaimana ya, kita ambil tengah-tengah saja ya. Kalau orangnya tidak ahli dalam masalah online shop, tidak menguasai aplikasi, lebih baik jangan. Soalnya apa? Nanti keburu keluar sudah kadung keluar uang, barangnya nggak cocok, nggak bisa caranya untuk pembatalan transaksi. Tapi kalau ahli nggak masalah ya. Seperti saya pernah beli jamu. Jamu ini memang dikatakan jamu ya memang jamu, tapi ya bendanya itu mirip rokok, bendanya itu rokok, rokok herbal itu ya. Kalau ditulis rokok kan di dis tidak boleh itu ya. Di online shop kan tidak boleh jualan rokok ya. Menulis kata-kata rokok atau vape itu tidak boleh. Jadi harus akhirnya jamu ya. Saya beli 1 press. Kemudian penjualnya itu alamatnya katanya Jakarta. Tapi dikirimnya kok dari Jawa Tengah itu. Aneh ini ya. Katanya alamatnya Jakarta. Begitu datang, ya karena sudah pengalaman kan ya, barang sudah pengalaman, tidak langsung saya terima barang itu. Saya cek dulu, ternyata isinya cuma jamu jahe 1 saset. Padahal saya keluar uang itu 219.000. Waduh, ini jelas penipuan kayak gini. Akhirnya kan ada solusi kalau di online shop itu. Ada solusi pengembalian barang itu ya. Pengembalian barang, dan itu malamnya penjual itu japri ya, lewat itu lah, lewat aplikasi itu. Tolong disetujui pengembalian uang, kirim dana Rp500 untuk saya. Nanti sisanya akan ditransfer oleh Shopee, katanya seperti itu ya. Terus saya hati-hati betul pada waktu itu ya. Ini kelihatannya ada yang tidak beres. Mau saya klik, apakah Anda rela melepaskan uang senilai 218.500 ke penjual? Loh.
Jadi Shopee online shop itu sudah memberikan keamanan sebenarnya. Nah, ini jelas ini kalau saya klik nanti saya kehilangan uang. Kehilangan uang 218.500. Terus yang kembali ke saya cuma 500 perak. Wah, ini penipunya agak lihai. Cuma alhamdulillah ya masih masih tertolong saya itu. Akhirnya apa? Saya tidak mau kompromi apapun. Pokoknya apa? Ini saya ada bukti penipuannya, saya mau uang saya kembali. Nah, itu akhirnya oleh Shopee diputuskan pengembalian dana tanpa mengembalikan barang. Barangnya cuma 500 perak. Lah ini repot nih. Jadi kalau tidak ahli dalam online shop ya, bagaimana cara cancel atau pembatalan transaksi, ya ini lebih baik jangan ya. Memang sudah zamannya sekarang itu. Ini kan pasar global ini. Kita bisa pesan dari luar negeri. Saya pernah pesan tas ya. Tas itu transparan, anti hujan, anti air memang. Itu belinya di luar negeri itu. Di sini belum ada. Nah itu. Jadi kalau barangnya memang tidak ada, ya kalau secara hukum fikih zaman dahulu, karena memang dulu kan tidak ada teknologi seperti sekarang ya. Jadi diputuskan haram memang. Diputuskan haram soalnya nanti ada penipuan atau rawan dengan penipuan. Tapi begitu teknologi sudah canggih seperti sekarang ini, informasi sudah mudah didapat ya. Ya akhirnya ulama-ulama itu ada yang ijtihad ya. Oh ini mungkin boleh ini. Asal masih ada di dalam aplikasi dan menguasai aplikasi tersebut. Kadang-kadang ya, yang aneh itu kemarin anak saya itu enggak tahu ya. Pesan kerudung COD cek dulu. Sudah diklik transaksi berhasil, dia nggak tahu, dikira masih belum masih belum fake itu, dikira masih belum selesai. Loh, kok nggak kena. Kalau COD kan nggak usah password dana kan, nggak usah password ya. Shopee Pay-nya nggak usah nggak usah keluar password itu. Nah, dia tahunya itu saya ketika transaksi pakai password. Diklik sampai 3, saya batalkan 2, berhasil 1. Akhirnya barangnya datang ke sini. 2, waduh. Ya sudah, 1 saya terima, yang 1 saya kembalikan. Akhirnya dari pihak aplikasi tanya kepada saya, apa alasan pengembalian barang ini? Ya saya kasih tahu, anak saya belum pengalaman online shop. Akhirnya jadinya seperti ini. Nah, kalau untuk anak saya tidak boleh ini, karena memang belum ahli. Tapi kalau untuk yang sudah menguasai aplikasi, ya tidak masalah ya. Tapi yang lebih warok, memang jangan itu. Tapi sekarang itu ya toko-toko ya banyak yang tutup. Di Lumajang itu berapa itu yang dijual itu. Kemudian pasar Tanah Abang juga sekarang sepi. Jadi kalau tidak pandai-pandai online shop, ya memang bisa tergerus, bisa habis itu. Wal muradu utawi kang dikarepno bil jawazi kelawan oleh. Fi hadhihi thalathi ing dalam iki fi hadhihi thalathati ing dalam iki perkara telu as-sihhatu iku sah. Nah, maksudnya begini. Baik yang pertama atau transaksi jual beli yang pertama, baik ainin musyahadah itu kan jais. Ya juzu, jais, jawas ya. Kemudian yang kedua bai'u mausuf, bai'u syai'in mausufin fi dhimah itu juga jais atau jawas. Terus yang ketiga bai'u ainin ghaibah kan
la yajuzu, ya, tidak boleh. Maksudnya boleh dan tidak boleh itu maksudnya adalah masalah kesohihan atau sahnya akad yang dijalani itu. Soalnya ada yang sah tapi haram itu ada. Seperti menjual sesuatu, ya, untuk keperluan kejahatan atau kemaksiatan. Jual belinya sah. Kita jual senjata, jual celurit untuk orang yang mau carok. Nah, itu repot. Ini kan jual beli celuritnya sah saja, ya. Tapi apa? Dosa, haram karena apa? Menolong kemaksiatan itu. Bi annaha wa qad yusy'iru lan kadang-kadang aweh pengertian. Qauluhu apa dawuhe musannif lam tusyahad, rupane dawuh lam tusyahad. Bi annaha kelawan sak temene ain in syuhidat iku lamun ditingali apa ain summa ghabat nuli ghaib, ya, nuli ora ana apa ain indal aqdi ing dalem nalikane ing dalem sandingi akad annahu iku sak temene bek ya juzu iku oleh apa bek atau sah, ya. Walakin mahallu hadza tetapine utawi panggonane iki ya juzu atau jawas fi ainin iku ing dalam perkara la tataghayyaru ingkang ora berubah apa ainin ghaliban ing dalam kaprai fil muddati ing dalam mongso al mutakhallilati ingkang nyela-nyelani apa mudah bainar ru'yati ing dalam antarane ningali wasyira ilan tuku. Ibarat yang dikemukakan oleh musannif yaitu lam tusyahad, menjual sesuatu yang tidak disaksikan, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli pada waktu akad, itu kan tidak boleh. Nah, ini ada pengertian seperti ini. Andaikan barang itu pernah dilihat oleh pembeli, dibawa oleh penjual. Kemudian pada waktu akad, barang itu tidak ada. Ya, ini sah-sah saja. Asal, ya, tempatnya kalau memang barang itu barang yang tidak berubah. Nah, dalam masa antara melihat dengan membeli. Maksudnya seperti ini. Ada orang namanya Pak Amir misalkan, ya, naik sepeda motor Batman atau Supra X. Supra X karburator itu kan Batman ya julukannya. Wah, kemudian ada Pak Eko datang melihat. Pak Amir, kok oke performa motor antum ini, Batman-nya, wah sangar kelihatannya gahar ini mesinnya. Berapa ini harganya? Ya, sekitar 8 juta. Oh ya. Setelah dapat 1 bulan, Pak Amir ngomong, Pak Eko, Batman yang kemarin itu mau saya jual 8 juta aja. Saya mau beli nggak? Oh, mau banget. Nah, kalau seperti itu, nah, dalam 1 bulan kan secara ghalib atau umumnya sepeda ini kan tetap tidak berubah, ya, tidak berubah bentuknya. Nah, tidak berkurang lah, apa-apanya tidak berkurang, ya. Nah, dan tidak ada yang ditutupi oleh si pembeli. Kalau memang barangnya itu masih tetap seperti sedia kala ketika masih dilihat, yaitu ya sah-sah saja, ya. Tapi kalau barangnya misalkan ketika dilihat kemudian ada tenggang waktu sampai 1 bulan terus dibeli kok barangnya ini berubah, maka itu tidak sah.
Semisal ya, ada orang pakai sandal, ya, pakai sandal jepit, masih baru, ya, mereknya Swallow ya misalkan. Ya. Kemudian tadi Pak Amir yang pakai sandal itu, wah sandalnya kok bagus ini. Iya ini sandal, ya, mereknya itu yang kanan gambar timbangan, yang kiri gambar kaki ayam. Maksudnya apa? Timbang nyeker. Oh gitu. Berapa ini belinya? Oh 10.000, nggak mahal-mahal ini. Ya, daripada saya nyeker nggak pakai sandal. Dapat 1 bulan, sandalnya dipakai terus. Ya. Kemudian sandal yang kemarin itu saya jual 10.000. Lah sudah tipis kayak silet. Kayak seperti ini ya jangan dijual. Jangan bilang 10.000 kalau begitu. Atau misalkan makanan, ya, makanan roti yang tanpa pengawet. Nah, misalkan kita jual roti, kemudian roti ini ditaruh di dalam etalase. Ya. Terus Pak Eko lihat, wah rotinya bagus, ini kelihatannya rasanya enak. Ya, 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 ya. Lalu dapat 1 bulan, bilang Pak Eko, roti yang 1 bulan saya lihat kemarin itu masih ada, saya beli. Lah ya sudah berjamur, nggak boleh kalau seperti ini ya. Nanti pembeli kecewa. Nah ini. Wa yasihu lan sah. Bai'u kulli tahirin apa dodol saben-saben perkara kang suci. Muntafa'in kang bisa dialap manfaat bihi apa tahir. Mamlukin kang dimiliki. Menjual sesuatu yang suci, setiap perkara yang suci itu boleh untuk dijual. Dengan catatan ada manfaatnya. Manfaat yang muktabar syar'an. Ya. Mas Arif datang. Wasarraha lan jelasno al-musannifu sapa musannif. Bimafhumi hadhil asya'i kelawan mafhume iki pira-pira suwiji-wiji. Fi qawlihi ing dalem dawe musannif wala yasihu lan ora sah bai'u ainin opo dodol suwiji-wiji. Najisatin ingkang najis wala mutanajisatin monggo binara. Lan ora perkara kang kena najis. Ka khomrin contone kaya khomer, waduhnin lan minyak, wa khollin lan cuka, mutanajisin ingkang kena najis. Wa nahwiha lan sebadane khomer duhen khol. Mimma saking perkara la yumkinu kang ora mungkin tatahiruhu apa nyuciani iki ma. Kemudian musannif menjelaskan ada sesuatu yang dipaham dari ibarat yang beliau kemukakan, ada mafhum atau sesuatu yang tidak dikatakan tapi bisa dipahami. Kan beliau mengatakan menjual setiap sesuatu yang suci yang bisa bermanfaat secara syarak itu boleh. Jadi mafhumnya atau kepahaman yang tidak tertulis, sesuatu yang najis itu atau sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak sah kalau pakai akad jual beli. Seperti itu ya. Misalkan di sini dicontohkan khomer atau minyak atau cuka yang terkena najis. Maka ini dilarang untuk dijual. Ya. Jual belinya tidak sah. Ya. Mohon maaf, kopinya sudah jadi. Monggo lek badhe mundhut kopinya.
Nah, sedikit iklan ini. Kopi perahu kobong. Nah, mangke le adem kan mboten eco masalah sih. Kita teruskan. Menjual khomer. Khomer itu apa? Khomer itu adalah anggur yang diperas, yang difermentasi, kemudian bisa menjadi minuman yang memabukkan. Nah, itu khomer. Kalau yang terbuat dari selain anggur, seperti terbuat dari getah, bunga aren, ya. Kemudian diambil menjadi legen itu ya. Nah, legen itu juga bisa diproses menjadi tuak, menjadi minuman keras. Ya itu juga haram seperti khomer, sesuatu yang memabukkan itu adalah najis semuanya. Nah, kalau terbuat dari selain anggur itu dikatakan sebagai nabidh. Ya. Nabidh ini terbuat dari kurma juga bisa. Ya. Ini haram, tidak boleh dijual. Nah, kalau sekarang khomer kan penjualannya kan nggak bebas, nggak umum kan memang kalau di negara kita, alhamdulillah ya. Karena orang mabuk itu di sini ya aib, memang gitu. Tapi sekarang yang jadi masalah untuk para petani, ketika ingin tanahnya subur, mereka biasanya kan pakai pupuk kandang. Kalau yang punya sapi, punya kambing, gampang tinggal membuang kotoran sapi kambingnya itu ke sawah. Tapi kalau nggak beternak sapi dan kambing, bagaimana caranya? Akhirnya mendatangkan pupuk buatan orang yang memang membuat pupuk kandang, kan seperti itu. Nah ini kan najis, seruntul atau kotoran kambing itu kan najis ya. Ini akadnya nggak boleh pakai akad jual beli, tidak boleh. Ya. Dan nanti di bawah juga ada menjual sesuatu yang suci tapi tidak bermanfaat, ya. Seperti kalajengking, jangkrik, ya, dan lain-lain ya. Jangkrik itu tidak bisa diambil kemanfaatannya karena memang haram untuk dimakan. Kalajengking juga malah hewan yang berbahaya. Kalau sudah beranak itu banyak anaknya, berbisa ya. Ini bagaimana caranya? Padahal najis itu juga ada manfaatnya untuk apa? Untuk pupuk, untuk pupuk sawah. Nah, kemudian jangkrik ini juga entah ya kalau zaman dulu memang lain dengan zaman sekarang ya. Zamannya ulama-ulama dulu itu jangkrik itu memang nggak ada manfaatnya. Tapi kalau di Indonesia ya banyak ya. Kroto itu juga, telur semut, rang-rang itu. Kan ada manfaatnya untuk makan burung. Nah itu seperti itu. Bagaimana ini cara mensikapinya? Mensikapinya kita tidak boleh pakai akad jual beli. Tapi pakai raf'ul yad, angkat tangan. Atau lepas barang. Barang ini saya lepas. Nah, sampean kasih saya uang sekian. Nah itu bolehnya seperti itu. Atau pakai ijaroh. Ya. Ijaroh seperti kita ongkos lah, ongkos. Seperti ada orang punya produksi kotoran ternak untuk pupuk pertanian. Ya kita ijaroh sama dia. Ongkosnya sampean buat ini berapa? Persaknya itu berapa ongkosnya? Nah, kalau seperti ini boleh, ya. Halal jadinya ya. Uangnya halal untuk untuk diterima oleh untuk produsen, dan kita mendatangkannya ini juga ya halal, tidak kena dosa. Kalau seperti itu boleh ya. Atau jangkrik itu ya. Kan di pasar-pasar burung itu kan banyak orang jualan jangkrik itu. Ya jangan saya beli jangkriknya, wah enggak boleh, ini haram ini. Ongkosnya berapa ini jangkriknya? Butuh berapa? Seperempat ya, misalkan. Untuk makan apa? Ya burung saya cujak rowo misalkan ya. Kayak gitu ya modelnya kita harus
bilang ongkosnya. Bukan bilang harga, bukan, tapi ongkos. Ya. Entah itu ongkos dia ternaknya itu, ya, atau ongkos ngambilnya. Kan orang itu kan kadang-kadang ada yang jijik, ya. Ada yang jijik dengan serangga-serangga itu. Seperti saya punya kawan jijik dengan ulat bulu. Bahkan yang bukan serangga juga ada yang takut, ya. Seperti Mas Arief takut sama kucing. Ini ongkosnya berapa itu ngambil itu? Ya sudah, ini untuk per ekor atau biasanya dihargai berapa ekor itu? Berapa ditimbang atau ekoran itu? Timbang ya. Satu onnya berapa? Ya saya bayar. Ini baru boleh. Asalkan kita jangan bilang beli jangkrik ya. Beli kalajengking enggak boleh. Kalajengking itu juga ya ada manfaatnya di akhir-akhir zaman ini. Kalau dulu memang belum ketemu. Ya sudah, tuntutan zaman ya. Tuntutan zaman, segala hal ini bisa dijual. Cacing juga ya. Kalau dulu kan ya siapa mau beli cacing? Ternyata cacing itu kalau sekarang ya laku, cacing sutra atau cacing tanah yang buat mancing itu untuk umpan ya. Semuanya sekarang itu bisa dieksploitasi kalau sekarang ini. Wala bai'uma lan ora sah apa dodol suwiji-wiji la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma. Ka'aqrobin koyok kalajengking. Wa namlin lan semut. Wa sabu'in lan hewan buas la yang fa'u kang ora manfaati apa sabu' ya. Ya, ini seperti jual kalajengking, jual semut. Nah, kalau semut sekarang ya laku ya. Itu semut cangkrang atau orang-orang itu yang merah itu. Itu telurnya kan memang buat makan burung ya. Terus jualan hewan buas. Kalau anjing ini najis ya, enggak boleh dijual. Tapi manfaatnya kan untuk gembala domba, ya. Seperti yang kita lihat di Shaun the Sheep itu. Kan ada manfaatnya juga, atau untuk jaga lahan. Ya. Ini bagaimana? Ya itu sudah ya, kita pakai rofa'tu yadi ya, atau pakai ongkos. Ya. Ongkos mendatangkannya ini berapa ya? Nah, terus kalau jual hewan buas ya, yang tidak bermanfaat, misalkan jual singa atau leopard atau jaguar ya, macan tutul, waduh ya. Ini kebiasaan orang Arab ini. Peliharaannya kayak gitu ya. Ini membahayakan ya, tidak boleh seperti ini ya. Membahayakan. Tapi kalau hewan buas itu ada manfaatnya, boleh. Misalkan ikan arapaima itu ya. Ikan dari Amazon itu kan buas itu. Kalau masuk ke sungai sini bisa-bisa seluruh ikan yang ada di sungai kita itu habis dimakan sama ikan arapaima itu. Dan besarnya itu bisa mencapai ukuran berapa meter itu. Bisa berbobot sampai lebih sampai 100 kilo mungkin bisa ya. Nah, kalau antum lihat nanti di channel-channel yang lain ya, ikan arapaima itu. Nah, kalau seperti ini boleh atau enggak? Kan buas itu. Bahkan bisa menggigit manusia. Ya kan bisa dimakan, enggak masalah. Tapi ikan seperti ini kan ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dibudidaya di Indonesia. Kalau sudah ada aturan pemerintah seperti itu, kita harus samaan wa ta'atan. Tidak boleh ya sudah, tidak boleh ya. Tapi aslinya kalau hukum secara fikih ya boleh-boleh saja.
Jadi hukum haramnya itu gara-gara ada sesuatu yang aridhi, sesuatu yang baru, yaitu peraturan pemerintah. Soalnya kalau kita pelihara ya nanti bahaya memang ya. Bisa menghabiskan seluruh ikan yang ada di perairan Indonesia. Faslun fir riba wallahu alam bisawab.